Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen Research. Saya, Dafaridika Fauzi. Perkenalkan, saya Fiona Rusalawati dari Departemen Research FOSE Unsud. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Departemen Research FOSE Unsud. Halo, aku Priscilia Hadi dari Departemen Research FOSE Unsud. Pada kesempatan kali ini, kami dari Departemen Research akan sedikit mengulas mengenai green economy. Sebenarnya, apa itu green economy? Green economy merupakan suatu gagasan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi emisi gas karbon, mengembangkan energi baru terbarukan yang berimplikasi pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Perbedaan ekonomi hijau dibandingkan dengan gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung, modal alami, dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, di mana biaya yang diwujudkan secara langsung pada masyarakat dapat ditelusuri kembali sebagai kewajiban kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan lingkungan. Selanjutnya, filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mempertahankan risiko-risiko kerusakan lingkungan. Menurut Sato, mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi yang berbasis lokal. Yang kedua, pasar dianggap sebagai tempat bersosialisasi yang menyenangkan karena berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang. Yang ketiga, melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan juga pajak capital gain. Yang keempat, pajak digunakan secara strategis untuk pembangunan berkelanjutan, bukan untuk mempengaruhi kekuasaan dan juga perilaku bisnis. 5. Didasarkan pada nilai keberlanjutan, bukan pada nilai uang. Keenam, meninggalkan konsep perekonomian yang terus bertumbuh dan mengarah pada ekonomi yang stabil atau steady state. Yang ketujuh, ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti dari konsumsi dan teknologi. Memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal seperti koperasi dan berbasis komunitas yang saling menguntungkan. 9. Sistem kesehatan yang berfokus pada pengembangan dan penyediaan perawatan primer serta perusahaan farmasi yang luas. 10. Menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan sistem pertanian organik dan komunitas yang saling mendukung. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang pengadaan nilai ekonomi karbon dalam rangka pembangunan nasional dan juga pengendalian gas emisi rumah kaca. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang tersebut menyempurnakan berbagai undang-undang lainnya yang lintas sektor, terutama menekankan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Ekonomi hijau atau green economy ini sudah menjadi arus utama dalam pemikiran ekonomi di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih berada dalam tataran normatif saja dalam pembangunan daerah. Karena proporsinya itu masih belum signifikan dan juga belum menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan proses pembangunan di daerah. Selain itu, dalam implementasinya pun masih menggunakan asumsi business as usual atau berbisnis seperti biasa. Nah, itu adalah ulasan dari kami mengenai green economy. Pertama, mengenai gagasan, kemudian bahwa yang namanya green economy ini di Indonesia sendiri sudah mulai diterapkan satu persatu. Dan memang dalam poin-poin green economy itu sendiri terkait dengan pergantian bahan bakar, kemudian sistem kesehatan yang kemudian di Indonesia sudah mulai diterapkan, seharusnya bisa terus untuk konsisten agar kita dapat menerapkan green economy seutuhnya untuk mencapai Sustainable Development Goals. Demikian video edukasi dari Departemen Research mengenai green economy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.